Sahabat Indonesia Nusantara Raya, ternyata emas peninggalan Kerajaan Majapahit itu menjadi rejeki masyarakat di sekitar lokasi Kerajaan Majapahit dari waktu ke waktu, mulai di era Kerajaan Majapahit sampai saat ini, sampai detik ini ya. Khususnya yang di wilayah Mojokerto dan sekitarnya yang menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Majapahit. Nah, seperti tambang emas saja mereka ini mendapatkan emas ya, karena emas yang didapatkan bukan saja biji emas, tetapi emas yang sudah berbentuk perhiasan ataupun berbentuk wujud-wujud yang lainnya, yang itu ternyata ya harganya memang cukup mahal ya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi dan terus menerus sampai saat ini? Oke, terus simak di video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya, kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau kita melakukan update video terbaru terkait dengan kesejarahan ini, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga senang dengan informasi-informasi yang semacam ini. Jadi, emas yang merupakan peninggalan di era Kerajaan Majapahit ini sampai saat ini masih menjadi buruan masyarakat di sekitar Kerajaan Majapahit berdiri, yaitu wilayah Mojokerto ya. Artinya, emas Majapahit itu menjadi sumber rezeki bagi sebagian orang yang tinggal di wilayah Mojokerto atau bahkan mungkin dari luar wilayah Mojokerto ya, karena Majapahit ibu kotanya sendiri cukup luas. Jadi sebagian di wilayah Mojokerto juga, ada yang di wilayah Jombang. Penemuan emas ataupun pencarian emas era peninggalan Kerajaan Majapahit ini sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat sekitar ya. Dan bagaimana cara mereka mendapatkan? Kalau kita lihat dan dari berbagai video informasi yang dihimpun oleh pegiat media sosial ini, ada beberapa cara atau beberapa kelompok masyarakat ya. Jadi ada yang memang secara sendirian, perorangan, mencari emas itu, artinya mereka ya sendiri ya. Jadi perorangan kadang mencari emas di sekitar tempat ataupun tempat berdirinya Kerajaan Majapahit, karena di wilayah Mojokerto ini ada paling tidak yang menjadi ibu kota Kerajaan Majapahit itu tersebar di beberapa kecamatan, yaitu di Trowulan ada, kemudian di Kecamatan Suko ada, di Kecamatan Jatirejo ada, kemudian juga di beberapa kecamatan yang lainnya yang ada di Mojokerto maupun di wilayah Jombang. Nah, semuanya itu merupakan peninggalan-peninggalan Kerajaan Majapahit. Situs-situs dari Kerajaan Majapahit itu ya. Misalnya begini, di situ ditemukan sebuah candi atau situs peninggalan Kerajaan Majapahit, bisa candi, bisa petirtaan, bisa saluran-saluran air di era Kerajaan Majapahit, ataupun peninggalan dari rumah-rumah di era Kerajaan Majapahit ya. Itu kan terpendam oleh tanah. Kemudian ketika dilakukan penemuan awal, biasanya masyarakat akan menemukan beberapa artefak ya, termasuk diantaranya ada emas, kemudian juga ada tembaga, kemudian juga ada aksesoris-aksesoris yang bisa dikenakan oleh para pejabat Kerajaan Majapahit, ataupun bentuk arca atau patung dari bahan terakota. Nah, semacam itu, sehingga memang sangat memungkinkan seseorang itu mendapatkan emas itu ya. Nah, itu yang perorangan. Biasanya mereka juga ada yang sengaja mencari, ada yang tidak sengaja, tapi memang keberuntungan tempat tinggalnya di dekat reruntuhan Kerajaan Majapahit itu. Jadi mereka bisa mendapatkan itu kan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, mereka ini adalah orang-orang yang dalam komunitas atau dalam kelompok memang berburu emas dari era Kerajaan Majapahit maupun era sebelumnya atau bahkan sesudahnya. Nah, mereka biasanya lebih modern karena menggunakan alat pendeteksi logam ya, jadi metal detektor. Kan di metal detektor itu nanti akan beda bunyinya, mana yang emas, kemudian mana yang berupa logam biasa. Ada bunyi-bunyinya tertentu, ada sinyal-sinyal tertentu yang
bisa mereka lakukan. Nah, mereka ini biasanya berkelompok komunitas, kemudian menyisir beberapa wilayah. Nah, itu kalau berdasarkan kelompoknya ya. Artinya rezeki itu memang masih terus dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar ini. Bisa mendapatkan emas kan lumayan. Kalau 1 gram saja sekarang loh ya, 1 gram saja harganya dijual gitu ya, sekitar 1.100.000 ya. Atau kalau emas dari peninggalan era Kerajaan Majapahit lebih ini bahannya berbeda dengan emas yang sekarang, bahan campurannya itu kan berbeda, sehingga bisa lebih mahal juga. Kalau itu bentuknya juga sudah dalam bentuk seni, bisa lebih mahal lagi ya. Dan ya tentu saja kalau sudah dalam bentuk seni berbeda lagi. Ada yang nanti masuk dalam ini ya, cagar budaya ya. Nah, penemuannya semacam itu. Kemudian juga ada yang berbentuk uang emas. Nah, kalau uang emas memang bentuknya di era Majapahit itu adalah butiran-butiran seperti jagung gitu ya, dan kecil, tail emas itu ya, mata uang tail emas. Jadi bentuknya kecil seperti jagung gitu, seperti biji-bijian gitu, ada titiknya di tengah. Nah, itu uang emas. Nah, itu pun ditemukan oleh beberapa warga, semisal yang ada di saluran Ngelinguk. Jadi di saluran air Ngelinguk itu diakui oleh warga sekitar bahwa pada waktu-waktu tertentu, seperti waktu setelah hujan gitu ya kan, air turun dari langit, dari atas, kemudian kan mengguyur saluran-saluran air itu. Nah, kadang-kadang ditemukan butiran-butiran emas itu ya, kadang ya bentuk tadi yang disebut mata uang emas itu tadi di era Majapahit. Nah, itu beberapa kejadian-kejadian. Kalau kita melihat sejarahnya, memang sejak dulu ya, misalkan kita ambil contoh yang ada di kolam Segaran atau tambak Segaran itu, mulai tahun 1920-an yang dipelopori oleh seorang peneliti Belanda, Maclean Pond itu, membongkar situs dari kolam Segaran seperti yang kita lihat ini. Jadi kolam Segaran ini kemudian digali, karena waktu itu terendam oleh tanah ya, tertutup oleh tanah, digali, kemudian di situ ternyata banyak emas yang ditemukan oleh warga di sekitar ya, sehingga memunculkan, wah ini dulu emasnya banyak, berarti di sini tempat membuang peralatan-peralatan emas, karena emas yang ditemukan adalah peralatan makan dan minum ya. Oke, itu peralatan atau emas yang ditemukan di era Majapahit. Apakah hanya emas? Tidak. Ternyata dari sebagian kelompok masyarakat atau komunitas yang berburu peninggalan-peninggalan Kerajaan Majapahit ini macam-macam. Mereka yang berburu itu kadang menemukan ya emas, tentu menjadi satu hal yang utama yang diinginkan oleh mereka sebagai lahan untuk mendulang rezeki. Tetapi tidak hanya sebatas itu. Ternyata ketika mereka melakukan penyisiran, kadang-kadang juga menemukan benda-benda pusaka. Sebagai satu contoh begini, kalau mereka menyisir Sungai Brantas ya, karena kan di Sungai Brantas itu dan Kalimas itu kan dulu ada dermaga Bubat yang paling dekat dengan Istana Majapahit, kemudian ada dermaga Canggu, dermaga utama. Nah, tentu saja di situ banyak sekali harta peninggalan Kerajaan Majapahit yang terendam oleh tanah maupun ada di dalam sungai. Sehingga pada waktu tertentu komunitas ini kemudian melakukan eksplorasi di sungai ini. Kadang-kadang mereka ya mendapatkan emas juga dalam bentuk cincin, dalam bentuk yang lainnya ya. Kemudian juga kadang mendapatkan logam dalam bentuk pusaka. Jadi ya itu artinya memang ini benar-benar peninggalan di era Majapahit ataupun era sebelum Majapahit. Karena dilihat dulu, biasanya dilihat dari bentuk pusakanya, kemudian juga dalam bentuk emasnya. Mata uang emas itu berlaku ketika Majapahit atau sebelum Majapahit. Nah, di dermaga Canggu juga banyak ditemukan artefak-artefak peninggalan Kerajaan Majapahit itu ya. Tidak hanya itu saja, di tempat-tempat yang menjadi situs peninggalan Kerajaan Majapahit seperti candi. Karena kalau dari dasarnya candi sendiri itu kan ada roh candinya. Roh candi itu kan ada di dalam candi itu sendiri yang biasanya ditanam. Nah, ketika ditanam itulah di situ biasanya ada emas, kadang ada lempengan emas, kadang ada
emas dalam bentuk butiran seperti butiran jagung ataupun kacang-kacangannya, tapi dalam bentuk emas juga. Kemudian juga ada emas dalam bentuk perhiasan-perhiasan yang lainnya. Nah, di Museum Majapahit sendiri yang ada di Mojokerto ini juga pernah ditampilkan, jumlahnya sekitar ratusan 400 sekian emas yang ada atau ditemukan di wilayah Kerajaan Majapahit itu. Artinya begini, dari waktu ke waktu emas peninggalan Kerajaan Majapahit itu menjadi perburuan oleh masyarakat sekitar sebagai mata pencaharian juga, sebagai ladang mencari rezeki juga, dan juga ini menjadi keberuntungan tersendiri ya, karena ini menjadi bisnis tersendiri dan juga jalur rezeki bagi mereka yang memang menggeluti usaha mencari emas ya, seperti tambang saja. Artinya memang benar, Kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan yang benar-benar jaya. Kemudian kejayaan itu bisa didapatkan atau bisa dilihat dari emas era peninggalan Kerajaan Majapahit yang sampai sekarang ini masih terus menjadi perburuan masyarakat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sukses selalu untuk Anda.